Bab 1345. Tidak perlu bertemu selamanya. Aku benar-benar tidak menyangka Kirana memiliki identitas seperti itu. Nenek itu adalah adik perempuan dari pemimpin Wangsa Suidan saat ini. Dia benar-benar bisa mewakili Wangsa Suidan. Priani Nel terkejut. Nathan juga terkejut. Nenek ternyata berstatus seperti itu. Dewi Perang Nel. Lihat sekarang. Kamu tidak perlu berada di sisiku. Beberapa dokter jenius dari Wangsa Asnaria juga tidak menemukan cara. Nathan mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Priani Nel. Priani Nel dengan ekspresi ragu-ragu. Tapi kesehatanmu jelas telah membaik dari sebelumnya. Ya, itu benar. Tubuhku membaik setiap saat. Tetapi kecepatannya relatif lambat. Kesimpulannya, racun dari Forkulhetik masih tersisa di tubuhku. Jika racunnya tidak dikeluarkan, tubuhku tidak bisa pulih. Kata Nathan, sebenarnya, racun Forkulhetik telah diangkat sejak lama. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena Nathan ingin Priani Nel menyelidiki racunnya. Jadi menelusuri ke sumbernya, untuk melihat siapa orang yang berasal dari Neslandia. Benar saja. Priani Nel berkata, oke, kalau begitu aku secara pribadi akan menyelidiki racun Forkulhetik, dan mencoba untuk membuatmu pulih secepat mungkin. Tapi aku akan tetap bertanggung jawab atas keselamatanmu. Aku akan mengirim pengawal pribadi untuk melindungimu. Baiklah, Nathan mengelus-elus hidungnya. Itu lebih baik daripada Priani Nel tinggal di sini. Penjaga yang tersisa jauh lebih mudah untuk dihadapi. Di rumah leluhur Andersen, melihat kerumunan kembali, Kirana langsung bertanya. Tidak ada masalah, bukan? Apa nenek melakukan sesuatu pada Nathan? Nathan Clark benar-benar membuatku kesal. Seorang pria dewasa bersembunyi di belakang seorang wanita. Sebelumnya dia mengandalkan Kirana. Sekarang mengandalkan dewa perang wanita itu. Seumur hidup ingin makan nasi lunak. James sangat marah. Nenek menggelengkan kepala. Aku tidak melakukan apapun padanya. Dewi perang melindunginya. Dia lebih membela Nathan. Juga berani melawan Wangsa Suidan kita. Apa yang Nathan katakan? Kirana bertanya dengan cemas. Tidak mengatakan apa-apa kecuali bersembunyi di belakang wanita itu. Lagi pula, apa yang bisa dia katakan? Semua orang berkata, wajah cantik Kirana kembali menjadi dingin. Yang paling dia pedulikan adalah sikap. Masalah utamanya adalah Nathan tidak memiliki sikap. Nenek menasihati. Kirana, aku membuat aturan untuknya. Apa? Untuk sementara. Nathan tidak dapat bertemu denganmu dan Nana. Tunggu sampai dia memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Dan identitasnya sepadan dengan identitasmu sebagai Tuan Putri Wangsa Suidan. Kemudian datang menjemputmu dan anakmu. Apa? Harus sampai level apa? Kirana terkejut. Identitas Dewa Perang Kunlun sebelumnya. Aku akan merelakan dia untuk menjemputmu tanpa basa-basi. Nenek sangat berwibawa. Apa? Bagaimana mungkin? Dengan kondisi saat ini, bisa pulih sudah sangat bersyukur. Tidak mungkin dia mendapatkan kembali posisi Dewa Perang Kunlun. Kirana sedikit cemas. Dia merasa syarat yang diberikan kepada Nathan terlalu ketat. Aku membuat aturan ini atas nama Wangsa Suidan. Tidak boleh dihapus. Selain itu, dia berdiri di belakang wanita itu. Ketika kamu teraniaya, apa dia membelamu? Nenek bertanya balik. Aku mengingat tindakan Priani Nel dan sikap Nathan yang diam selama periode waktu ini. Kirana mengertakkan gigi dan berkata, baik, Nenek, aku akan mendengarkanmu dan menganggap itu sebagai hukuman untuknya. Namun setelah setuju, Kirana menyesalinya kembali. Dengan begitu, bukankah berarti seumur hidupnya tidak akan bertemu Nathan lagi? Lagi pula, dengan kemampuan nenek saat ini, dia dapat sepenuhnya mengisolasi mereka seumur hidup. Nana mendekati Kirana dan tersenyum. Bu, jangan khawatir. Ayah akan segera menemui kita. Bab 1346. Para penjahat dari Neslandia. Nana sebenarnya mengerti segalanya. Meskipun tidak tahu persis ada apa dengan Wangsa Suidan. Tetapi dia percaya bahwa ayahnya dengan identitas Adipati Agung benar-benar memenuhi syarat. Kirana tersenyum tak berdaya. Dia berpikir Nana akan menangis karena tidak bisa bertemu ayahnya. Tanpa diduga. Sebaliknya Nana yang menghibur dirinya. Semua orang menatap Nana. Semua orang tidak membantah ucapan Nana.
Dari sudut pandang semua orang, Nathan tidak ada harapan untuk bertemu mereka selamanya. Masuknya Wangsa Suidan ke dalam Neslandia mewakili kebangkitan keluarga Andersen yang sesungguhnya. Dihormati di wilayah terpencil Arnhemia ini, bahkan seluruh wilayah selatan, keluarga Andersen memiliki keputusan mutlak. Status nenek terlalu menakutkan. Adik perempuan dari pemimpin Wangsa Suidan. Siapa yang berani memprovokasi? Kirana dan Nana juga telah menjadi permata hati Wangsa Suidan. Statusnya menonjol dan menakutkan. Dalam semalam, keluarga Andersen yang berada di kelas 3 berubah menjadi keluarga yang sejajar dengan keluarga kerajaan. Ini adalah dampak dari masuknya Wangsa ke dunia biasa. Mereka bisa mengubah orang biasa menjadi bangsawan. Mengubah burung gagak menjadi burung phoenix. Wangsa Suidan membuat aturan khusus untuk Nathan. Tidak hanya Wangsa Suidan, 3 wangsa lainnya setelah masuk ke dunia biasa. Mereka membangun kekuatan dan wilayah sendiri. Juga mendukung banyak kekuatan keluarga. Keluarga kerajaan Clark Gandala yang berjaya sudah tidak ada. Setelah 4 wangsa memasuki Neslandia, Nathan meminta orang untuk memeriksa setiap pergerakan mereka. Tidak hanya 4 wangsa, tetapi juga banyak kekuatan dunia tersembunyi telah bergabung bersama. Tampaknya perjanjian itu juga membatasi orang lain. Sekarang semua mendapatkan kebebasan kembali. Saat ini seharusnya lingkungan sangat kondusif untuk orang-orang itu bertindak. 4 wangsa dan kekuatan dunia tersembunyi telah dibatasi oleh perjanjian. Dulu mereka sulit untuk bertindak. Setelah perjanjian itu dicabut dan pembatasan dihapus, akan lebih mudah bagi mereka untuk bertindak. Nathan menganalisis. Raja Seon Barat mencibir dan berkata, mereka berpikir bebas masuk ke dunia biasa, bisa menyembunyikan diri dengan baik, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka memberi kita kesempatan. Ya, aku punya firasat bahwa mereka akan segera terbongkar. Nathan sangat ingin menemukan orang-orang ini, dan dia masih ingin bertemu Nana. Saat ini, di sebuah villa di pinggiran Gandala, sekelompok orang berkumpul. Setiap orang memiliki ciri yang sama, memakai topeng dengan berbagai bentuk. Tampaknya seperti anggota Glaceon. Mereka tidak bisa menunjukkan wajah aslinya. Mereka adalah kelompok yang paling ingin ditemukan oleh Nathan dan prajurit Fradron Neslandia. Mereka adalah pelaku utamanya. Pemimpinnya memakai topeng berbentuk naga hitam. Dia berkata dengan dingin, 3 kabar. Pertama, identitas Adipati Agung belum ditemukan. Kedua, tubuh Nathan sangat sulit untuk disembuhkan. Dokter jenius dari Wangsa Asnaria tidak menemukan cara. Ketiga, kita harus merampok barang yang dibutuhkan Pangeran William negara Waregel. Yang lain mengangguk satu demi satu. Oke, akhirnya kita bisa memasuki dunia biasa dengan bebas dan menghirup udara segar. Ya, 4 wangsa membatalkan perjanjian sangat berguna bagi kita. Membuat kita para penjahat Neslandia tidak lagi harus bersembunyi. Kita bisa bertindak secara terang-terangan. Semua orang tampak sangat bersemangat. Jangan dulu merasa senang. Barang yang diinginkan Pangeran William negara Waregel dikawal secara pribadi oleh prajurit Fradron. Jika kita ingin merampok mereka, kita harus mengorbankan harga yang mahal. Pria bertopeng naga hitam berkata dengan dingin. Hehe, apa yang perlu ditakutkan? Kita utus beberapa orang untuk merampoknya saja. Beberapa orang meremehkan. Benar juga, dengan begitu kita mendapatkan barangnya. Hal yang dijanjikan Pangeran William akan menjadi kenyataan. Bersambung.